hadratal ulama al-ajilla wal masyayikh an-nubala wal habaib an-nujaba. Wa fil muqaddimah Abuya Fadilatul Syekh Al-Hajj Muhammad Ulin Nuha Arwani wa Abuya Fadilatul Syekh Al-Hajj Muhammad Ulil Albab Arwani ma Syekhah Al-Hajjah Zuhairah Sya'rani Ahmadi Ulil Albab Arwani, pengurus Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Manaf beserta jajarannya, pengurus Yayasan Arwaniyah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ainun Naim beserta jajarannya, tamu agung kita pada siang sore hari ini dari Universitas Islam Malang yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Masyukuri MSI selaku Rektor Universitas Islam Malang. Maka Bismil Ma'had, atas nama pondok pertama kami haturkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum, sugeng rawuh, sugeng pinara, selamat datang, welcome atas kerawuhannya di Pondok Tahfidz Putri Yambu'ul Quran 2 Muria yang memang pondok di puncak gunung niki. Pak Profesor niki harap dimaklumi kita masih dalam tahap pengembangan dan pengembangan. Selanjutnya kami juga sangat berterima kasih atas kerawuhan Profesor Dr. Kiai Haji Masyukuri MSI beserta rombongan yang telah meluangkan waktu yang begitu berharga di tengah padatnya jadwal beliau. Bahkan bahasa beliau dulu saat beberapa waktu yang lalu kami sowan ke Unisma, seandainya ada hari ke-8 maka agenda dan jadwal kita mungkin belum cukup untuk hari ke-8. Saking padatnya dan saking betul-betul beliau setiap hari ada progres. Bahasa santri Muria sini Pak Profesor, today must be better than yesterday and tomorrow must be better than today. Maka program-program yang dicanangkan nanti untuk santri, memang semua program yang harus dicanangkan nanti tidak kita program dan cita-cita luhur para sesepuh, para founding fathers, para pendiri adalah yang terformalisasikan, terformulakan di dalam visi pondok kita tercinta, terwujudnya hafidhah Qur'ani amali, unggul dalam prestasi, berkarakter Islam ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi atas nama pondok selamat datang dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penerimaan dan yang lain, dan kami harapkan motivasi, wejangan, arahan untuk kami dan untuk santri-santri kami betul-betul kami harapkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Manaf beserta seluruh jajaran pengurus yang saya muliakan, saya banggakan, pengasuh sekaligus sebagai ketua pengurus Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hamim LC MPD beserta seluruh jajaran di Yayasan
masjid dan makam Sunan Muria ini punya ciri khas. Sebelum acara formal dimulai, yaitu tahlilan. Ini kita punya distingsi, kita punya keunikan-keunikan. Dan persoalan ini tidak bisa kemudian dikecilkan. Karena apa? Ternyata kita ini, menurut Ibnu Qayyim, kita tahlil itu adalah kita bersilaturahmi dengan ruhnya orang-orang yang memiliki amal soleh. Sungguh mulia dalam kehidupan kita ini. Silaturahmi bukan semata-mata dengan sesama manusia yang masih hidup, tapi silaturahmi pun juga dengan hamba Allah yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk anak-anak sekalian, asatid wal asatidah, pengurus yayasan ini didoakan oleh Sunan Muria yang di sebelahnya ini. Jangan anggap beliau sekarang ini sudah meninggal dan putus sama sekali dengan saudara, tapi sesungguhnya ruhnya masih hidup di tengah-tengah kita semuanya. Maka dari itu, silaturahmi ini antara orang yang hidup dengan wafat, diantaranya adalah melalui tahlil. Itu kalau dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim. Sungguh luar biasa. Silaturahmi bahkan antar ruh di sana. Jadi yang sudah wafat saja juga bersilaturahmi. Yang masih hidup dengan yang wafat juga silaturahmi. Apalagi yang masih hidup mesti juga harus selalu bersilaturahmi. Karena silaturahmi ini seringkali saya katakan, silaturahmi melahirkan silatul fikri. Silatul fikri melahirkan silatul fi'li, tetapi silaturahmi ini bermuara dari silatul dzikri. Kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentu memiliki satu himmah, memiliki satu visi, memiliki satu cita-cita besar. Bagaimana kita ini hidup selalu bisa memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitar kita. Ini cita-cita kita. Maka sesungguhnya ketika saya datang ke sini mengantarkan Pak WR3 ini, dalam hati saya ini adalah bertemu dengan orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mustaqotun. Salah satunya yang dirindukan siapa? Talil Quran. Orang yang biasa membaca Al-Quran, apalagi menjaga Al-Quran. Siapa yang menjaga Al-Quran? Adalah hafid dan hafidhuh. Termasuk salah satu yang saya bawa di sini, pengasuh pesantren Ainul Yakin juga hafid. 30 juz. Dan dia memiliki binaan santri 300 hafid-hafidhuh yang saat ini menghuni di kampus Universitas Islam Malang. Sama dengan saudara, yang saudara memiliki satu cita-cita besar untuk menjaga Al-Quran, untuk memelihara Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Inilah sesungguhnya cita-cita besar pada generasi Robbani yang berjiwa Qurani. Sungguh luar biasa. Maka yang di depan ini saya yakin adalah Ahlul Jannah. Ya mudah-mudahan termasuk saya gitu ya. Mudah-mudahan termasuk saya karena saya juga cinta Al-Quran gitu. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang individu bahkan juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan diri kita. Bagi yang punya amanah, mensukseskan amanah. Dan ini tidak bisa kemudian sekedar melakukan amanah, tetapi bagaimana kita memiliki sebuah orientasi kemajuan. Maka diri kita sesungguhnya yang pertama adalah sebagai muharrik. Kita sebagai penggerak terhadap diri kita, penggerak pada orang yang ada di sekitar kita, penggerak terhadap bangsa,
penggerak terhadap negara. Ini tugas kita. Yang pertama adalah ibda' binafsik, menggerakkan diri kita agar supaya kita sukses. Gimana sukses? Maka yang harus Anda pegang teguh adalah al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Begitu berharga waktu. Maaf, Eropa seringkali menggunakan sebuah istilah-istilah yang populer dengan time is money. Tetapi sesungguhnya diksi-diksi itu ada dimiliki oleh Islam itu sendiri. Dia tinggal nempel saja diksi-diksi itu. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Maka diksi-diksi terkait dengan persoalan waktu begitu berharga. Maka bagaimana kita bisa menciptakan muharik-muharik pada diri kita agar supaya kita sukses untuk menggapai satu cita-cita. Apa yang menjadi tujuan saudara sebagai seorang insan akademis, sebagai seorang insan terdidik dalam hal ini? Tiada lain adalah Anda ingin mengubah diri saudara yang kurang baik menjadi baik, mengubah diri saudara dari yang statis menjadi dinamis, ingin mengubah diri saudara dari pemikiran yang kurang progresif menjadi progresif, mengubah diri saudara agar supaya saudara bisa menaklukkan, saudara bisa melakukan satu perubahan terhadap bangsa dan negara, bahkan dunia ada di tangan orang-orang yang cerdas. Siapa diantaranya adalah anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian ini adalah merupakan pilar-pilar pembangunan. Anda akan lahir di tahun 2045 sebagai pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin yang memiliki daya komparatif, bukan sekedar kompetitif. Daya kompetitif bisa jadi dimiliki oleh orang-orang yang sekarang sedang belajar di sekolah-sekolah umum, di perguruan tinggi umum, yang bisa jadi dia hanya berorientasi pada intelektualitas dan rasionalitas, tetapi dia tidak berpikir tentang spiritualitas, dia tidak berpikir tentang moralitas, dia tidak berpikir tentang akhlakul karimah, tetapi saudara selalu mengintegrasikan antara ilmu dan agama sehingga melahirkan amal-amal yang soleh. Inilah dambaan calon-calon mertua saudara. Nah, ini wajahnya sudah kelihatan kan? Wajahnya sudah kelihatan. Tapi jangan dulu, walaupun Anda punya potensi, tidak apa-apa. Anda punya potensi bagus, tapi belum saatnya Anda berpikir siapa calon mertua saya. Atau jangan-jangan berpikir calon mertua saya adalah Pak Wakil Rektor 3. Loh, siapa tahu? Atau calon mertua saya adalah rektor Unisma. Siapa tahu? Wong memang saya juga sedang mencarikan anak saya untuk menjadi istri, dan wah, ini nanti langsung direspon oleh Yai Nur Hamim, jangan-jangan ini nanti. Yai Nur Hamim memang saya mendambakan calon menantu yang hafal Al-Quran. Terus terang. Jadi bagaimana kita menjadi muharik di mana kita ini berada? Kalau kita ini menjadi muharik, maka Anda akan menjadi seorang leader.
leader yang memiliki mentalitas keteladanan. Ini mentalitas keteladanan ini. Jadi Rasulullah itu memiliki mentalitas keteladanan, menjadi uswah hasanah. Sampai-sampai Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat innaka la'ala khuluqin adim. Luar biasa. Jadi saya doakan santri-santri dari Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria ini akan menjadi leader, menjadi muharik, menjadi mentalitas yang memiliki keteladanan yang luar biasa bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Mentalitas keteladanan. Dan mentalitas keteladanan itu selalu memiliki mindset yang progresif, cara berpikirnya progresif. Bahkan juga cara memilih sesuatu pun juga begitu bermakna. Setiap langkah, setiap berpikir selalu memiliki satu misi-misi perubahan, misi-misi pembaharuan. Itu adalah muharik. Maka yang kedua menurut saya adalah bukan sekedar muharik, tetapi juga menjadi mujaddid, menjadi pembaharu. Maka terus terang saya tadi datang, baru aja masuk di pintu gerbang Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria ini, auranya sudah begitu tampak besar, luar biasa, tampak besar. Insya Allah tempat ini ada tempat yang berkah. Apalagi bersanding dengan Sunan Muria. Ini hati itu begitu lekat, begitu dekat. Karena apa? Ada Sunan Muria. Di sini sesungguhnya ada sikap. Ngerti sikap ya? Sikap itu ya, napa yai? Ya, yes, pokoknya dipayungi dengan rahmat Allah, dipayungi dengan keberkahan Allah, dipayungi dengan berbagai macam mardatillah, itu ya, dipayungi dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Ini luar biasa. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu, insya Allah bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Tu'allimunal kitab, bukan sekedar tadrusunal kitab. Saudara sekarang mempelajari, tapi suatu saat saudara juga akan mengajarkan kepada orang lain. Maka di situ saudara membuat semacam halakoh, membuat kelompok-kelompok Al-Quran, kelompok-kelompok majlis taklim, majlis zikir. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada kita semuanya. Anna Rasulullah Muhammad SAW idza marartum biryadil jannah farta'u. Qala ma huwa riyadul jannah? Qala halakud dzikri. Jadi suatu saat ada orang yang sedang lewat. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan kepada orang-orang. Jadi ketika ada orang lewat, di situ ada riyadul jannah farta'u, maka segera kamu berpaling, maka segera kamu bersatu, kamu segera menyatu, kamu segera menghampiri, kamu segera mengikuti. Ketika ada riyadul jannah, mau riyadul jannah, apa itu riyadul jannah? Halikud dzikri. Kata Rasulullah, qala ya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan halikud dzikri, yaitu berkumpulnya orang-orang yang sedang berzikir. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka.
kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Subhanallah, tempat ini adalah berkumpulnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang berada di dalam majelis-majelis taklim. Luar biasa, luar biasa. Ini plus 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 dan plus, luar biasa di sini ini. Nah, bahkan orang-orang yang seperti ini diibaratkan apa? Dia ini sedang dipayungi oleh payung-payung besar, dan payung-payung besar itu adalah, kalau diibaratkan apa ini? Kalau burung itu ada sayapnya, ada sayapnya. Sayap inilah yang menaungi manusia-manusia yang berada di dalam majelis zikir, majelis taklim, majelis Al-Quran ini. Dan di situ ada jutaan malaikat yang hadir mengelilingi saudara. Coba, hadir mengelilingi saudara, menjaga saudara, mengamini doa saudara. Bahkan para malaikat memintakan kepada Allah yang terbaik buat saudara. Ini kan makhluk-makhluk pilihan ini. Maka tadi saya katakan bahwa Anda semuanya betul-betul dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, luar biasa lah pokoknya. Ini wajah-wajahnya, ini wajah-wajah Al-Quran semua ini. Saya nggak bisa memberikan makna yang lebih jauh kecuali adalah ahlul jannah, insya Allah ahlul jannah. Yang ketiga, mastakanu. Dia tidak mudah goyah, dia kuat dengan berbagai macam terpaan. Bahkan ketika ada berbagai macam terpaan, mereka semakin kuat, semakin kokoh, semakin menunjukkan jati diri sebagai seorang yang memiliki kualitas iman, yang memiliki kualitas keilmuan, yang memiliki sebuah prinsip. Ini luar biasa. Mastakano, tidak mudah goyah. Orang yang hebat, orang yang tidak mudah goyah dengan berbagai macam terpaan dan berbagai macam persoalan. Justru kedekatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tampak, yang tentu diiringi dengan mardotillah, dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para santri semuanya, bahwa masa depan kalian akan ditentukan saat ini. Yang pertama adalah muharrik, yang kedua adalah mujaddid, yang ketiga adalah mastakanu, dan yang keempat adalah mardotillah. Kita selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang menyatu dengan Al-Quran, insya Allah tidak akan miskin. Dia akan semakin diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kekayaan itu adalah sabar. Sabar dan sabar. Itu kekayaan yang paling mahal itu dibanding dengan harta benda. Orang kalau sabar, udahlah, siapa saja itu menyukai. Dan orang yang menyukai itu berarti akan menciptakan magnet. Dan magnet itulah yang akan menghadirkan rezeki. Maka dari itu bagi santri-santri yang wajahnya kelihatannya murung terus, yang kelihatannya wajahnya tidak berseri-seri, yang wajahnya kelihatannya menyeramkan, segera latihan mesem di depan cermin. Ini bagian dari sodakoh kan? Tabasum itu sodakoh itu. Tapi saya yakin ahli Al-Quran itu adalah biasa sodakoh dengan sodakoh senyuman. Itu saja.
as-sakhiyu qaribu minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah loh. Coba Anda ketemu dengan temannya kemudian merengut, kira-kira temannya suka enggak? Enggak suka. Tapi kalau Anda kelihatan sekali wajahnya berseri-seri dan sekaligus senyum menyapa dengan mereka, sungguh bahagia yang disapa itu. Bukankah itu sedekah? Sedekah begitu ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bahwa tadi saya sampaikan ada di situ yang disebut dengan mentalitas keteladanan tadi. Mentalitas keteladanan, ciri dari mentalitas keteladanan adalah yang pertama, selalu memiliki mindset progresivitas, mindset perubahan. Yang kedua, ada legacy, ada yang disebut dengan athar, ada monumen, ada hasil. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqdu ma qaddamu wa atharahum wa kulla sayin aqsainahu fi imam mim mubin. Wa atharahum, tinggalkanlah kamu ini monumen-monumen, tinggalkanlah kamu ini prestasi-prestasi, tinggalkanlah kamu ini bekas-bekas yang terbaik untuk lingkungan saudara. Maka ini bagian dari athar, ini bagian dari monumen, ini bagian dari sebuah legasi di sini ini. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.